Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurulillah, atas izin Allah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabatku sekalian yang mudah-mudahan insya Allah sehatkan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran aktivitas kita seterusnya ke depan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini masih tetap kita melaksanakan topik pembahasan yang mengenai keraguan-raguan di dalam membaca suratul Fatihah. Kita apakah sudah membaca suratul Fatihah tetapi ingatnya ketika ruku, atau kita lagi membaca Fatihatul Kitab tapi otak kita, pikiran kita, pendengaran kita, hati kita tidak fokus kepada pembacaan Fatihah tersebut. Atau kita sudah i'tidal setelah ruku, bangun dari ruku, kita baru tadi kita sudah baca Fatihah atau belum. Nah, ini di sini dikumpulkan dalam goresannya adalah far'un lausaka fi asna'il Fatihati hal basmalata fa'atammaha. Di sini adalah cabang permasalahan yang mengenai tentang baca Fatihah dan timbul keraguan dengan pembacaan tersebut sehingga menganggap dirinya merasa ragu apakah sudah dibaca Fatihah tersebut atau belum. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat kepada kita semua di dalam melaksanakan pembacaan suratul Fatihah ketika kita dalam melaksanakan sholat. Mari kita sebelum melanjutkan kepada topik selanjutnya, mari kita bersama-sama mentadaburkan suratul Fatihah agar senantiasa suratul Fatihah itu menjadikan nafas buat kita semua, amin. Mari kita sama-sama mentadabur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan rojim ya, rojim. Jadi bibirnya diam, tidak boleh ada bergerak. Artinya biar huruf ro itu murni, bukan ro, bukan ro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mengharap kebaikan dari Allah, betapa sulitnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan yang begini mampunya kita, maka Allah memberikan satu kebaikan dari hari ke harinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mari kita lanjutkan kepada topik pembahasan yang seterusnya, sahabat-sahabatku sekalian. Mari kita lihat wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ay atammami kama law syakka hal qara'al aula li annal asla adamu qira'atiha wa kal fatihati fi dzalika sairul arkan.
wajib mengulang Fatihah kembali jika keraguan timbul sebelum tamat membacanya. Nah, jadi seseorang sebelum tamat membaca suratul Fatihah, katakanlah dia masih di huruf ihdinas siratal mustaqim. Shad dengan sin itu beda, dibedakan antara shad dengan sin, dibedakan. Lalu timbul keraguan pembacaan tadi, saya di depannya baca alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah atau udah belum? Nah, di sana ada keraguan. Itu dari mulai keraguan datangnya dari ayat daripada Fatihah, ya. Ayat daripada Fatihah kita ragu apakah sudah dibaca kalimat alhamdulillah tadi atau belum. Ayatnya sudah terbaca atau belum. Itu ada keraguan. Ada keraguan tentang pembacaan tersebut. Misalnya ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Sebab asal tidak membaca Fatihah, dan itu apakah kita sudah membaca Fatihah atau belum? Yang tadi apa kita sudah baca alhamdulillah atau belum? Maka balik lagi ke awal. Ya, balik lagi ke awal. Ataukah kita udah baca Fatihah atau belum? Ingatnya ketika ruku, nah kita harus balik lagi kepada Fatihah, jangan melanjutkan rukunya. Subhanallah tabarakallah. Teman-teman, berarti kalau gitu sholat kita itu dituntut untuk fokus, teman. Ya, sholat kita itu dituntut untuk fokus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan layak menjadi penghuni surganya Allah. A'udzubillahi min zalik. Model kita ibadahnya kadang-kadang mengingatkan sesuatu yang sudah hilang beberapa lama ataupun lupa di mana naruhnya ini. Tiba-tiba ketika kita sholat itu suka hadir itu ya. Kenapa ya? Itu bagaimana sholat yang seperti itu, teman? Kalau saya bercerita dengan melihat pengalaman para ulama-ulama besar ya, atau guru-guru ngaji, lupanya Rasul itu tidak seperti lupanya kita. Ya, Rasul itu kan hanya lupa itu ketika bukan lupa kalau Rasul itu membuat satu hukum. Ya seperti itu tadi, ketika Rasul sudah melaksanakan sholat yang 4 rakaat, tapi Rasul melaksanakannya 2 rakaat ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat itu disengaja ataupun tidak disengaja? Rasulullah menjawab, saya tidak sengaja dan tidak disengaja. Ya lalu apa? Saya cuman tidak dikabarkan oleh Rasul saya itu lagi memberikan hukum, bukan. Nah, setelah dikasih tahu seperti itu, Rasulullah baru bergegas kembali masuk ke masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi karena sholat itu sholat 4 rakaat. Setelah bertambah jadi 4, maka Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi, karena harus ditambah dengan sujud sahwi seperti pembahasan yang kemarin, harus ada menggunakan sujud sahwi ketika orang membaca iyyaka tanpa tasdid secara dengan sengaja padahal dia tahu hukum dan arti yang sebenarnya. Itu harus ada sujud sahwi. Ada juga haram, ada juga kufur kalau disengaja, kalau tidak disengaja itu harus pakai sujud sahwi. Kita yang jadi salah itu otak kita itu kadang-kadang ya tidak fokus. Maka di sini channelnya kita harus belajar fokus ya. Bagaimana cara belajar fokus? Jadi dibiasakan pemikiran kita harus searah. Pemikiran kita searah dengan hati dan telinga ini searah dengan hati. Sehingga begitu diucapkan sin, apakah ini sin yang diucapkan atau bukan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pemikiran kita harus fokus. Apakah ada suara yang beda antara shad dengan sin? Apakah ada beda alhamdulillahirabbil alamin dengan ha? Ha dengan ha, apakah ada yang beda atau tidak? Nah, itu harus fokus. Kalau kita sayang sama jiwa kita, karena itu pun tuntutan untuk kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut.
Satu topik lagi ya teman-teman, ini sudah terlalu lama durasinya. Walau qara'a ghafilan fafatona inda siratal ladzina walam yatayaqqan qira'ataha lazimau istisnafuha. Artinya walau qara'a ghafilan, seseorang membaca Fatihah dalam keadaan lupa atau tidak sadar, fafatona inda siratal mustaqim, lalu ia mengingatnya ketika siratal ladzina walam yatayaqqan qira'ataha dan dia tidak yakin adanya bacaan itu, maka ia wajib memulai Fatihah kembali dari awal. Nah itu, jadi begitu sangat harus akurasinya yang sangat kuat pembacaan Fatihah. Ketika kita membacakan siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta itu sulit sahabat-sahabat kalau kita tidak belajar tahsin ya. Tidak biasa belajar membiasakan membedakan huruf antara alif dan ain. Siratal ladzina an'am antara alif dan ain pun itu sulit. Nanti hurufnya sama, an'am ya atau an'am. Nah, itu kalau seperti itulah batalah salat kita karena hurufnya tidak berbeda. Itu harus berbeda, setiap huruf tidak boleh digantikan, itu persyaratannya. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kalau memanglah kita tidak seperti itu akan membuka hati kita menyambut keimanan itu dengan perintah Allah yang sebenarnya. Subhanallah, mudah-mudahan ya kita dibersihkan dari keagungan Allah, hati kita selalu membersihkan keagungan Allah dari waktu ke waktu. Nah inilah topik yang bisa saya bahas. Yang pertama adalah kalau kita membaca Fatihah, ingat fokusnya itu di ketika siratal ladzina ataupun di Maliki Yaumiddin. Pertamanya ada 2 ayat atau 3 ayat kita tidak fokus, maka itu harus diulang kembali. Kenapa? Mengingat dari satu huruf kebaikan, satu huruf yang kita baca Allah memberikan satu kebaikan, kenapa enggak? Kalau kita mengubernya cepat, ekspres, jos terus, jos. Jadi sholat itu seperti jalan tol, jos terus biar cepat. Jangan sahabat-sahabatku sekalian, jangan. Kita harus fokus dari satu ke satu. Karena banyak pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sholat itu cuman hanya mendapatkannya gerakan saja. Kalau wudhu kita hanya cuman bisa mendapatkan bermain-main dengan air saja. Terus haji ke Baitullah kita hanya cuma bisa bersiul dan bertepuk tangan. A'udzubillahi min zalik. Nanti ibadah kita sama sekali tidak dicatat oleh para malaikat. Amal baik kita ternyata ludes di situ aja karena memang kita tidak bisa melaksanakan dan tidak ingin mencari bagaimana caranya yang terbaik ibadah tersebut, bagaimana persyaratan tersebut. Ya inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Andai kata ini banyak yang menyinggung ataupun memang banyak salahnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.